Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur pagi ini kita masih bisa bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat satu pujian, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kemuliaan
Kiranya Tuhan Kau layakan kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Engkau, sehingga nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Kau menolong ibadah kami pada pagi hari ini, mulai pertama, pertengahan, sampai pada akhirnya. Roh Kudus sendiri yang melawat kami, Roh Kudus sendiri yang mengurapi kami, baik vocal singer, Tuhan pemain musik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan bahkan hamba-Mu yang akan sebentar juga berbicara kepada kami, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati dia, yang akan mengurapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pekerjaan-Mu ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kita memuji Tuhan. Dengan
bersyukur kepada Tuhan, karena Allah yang kita puji, Allah yang kita tinggikan adalah Allah kita yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi kita, sumber kekuatan kita, dan kita yakin dan percaya lewat firman-Nya kita juga boleh dikuatkan, bahkan yang sakit boleh disembuhkan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus, terima kasih. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yakini firman-Nya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kita sempat ragu, mungkin kita sempat tidak percaya, tapi kita diyakinkan melalui pujian ini pada pagi hari ini untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan tak ada satupun yang mustahil. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan Tuhan akan menaik kita terus, akan kita menolong kita terus. Dan kita percaya sumber kekuatan, sumber sukacita semuanya datang daripada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah meninggikan nama Engkau. Haleluya Yesus, terpuji nama Tuhan. Kiranya pujian kami dapat naik menjadi dupa yang harum kepadamu ya Tuhan. Dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, lewat mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh dikuatkan. Yang mungkin kami gentar Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami hanya berpegang ke dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Sembunyikanlah dia di belakang salib-Mu Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga kami juga memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kami akan sambut firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus itu ada di dalam kita, menyertai kita semua. Kita bersyukur kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada bersama dengan keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita. Mari kita akan belajar firman Allah pagi hari ini dengan judul Mendaki Bukit Zaitun. Mendaki Bukit Zaitun. Saya akan bacakan 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-30 sampai 32. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis.
kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu, kisah yang kita baca, nanti saudara baca di rumah masing-masing. Ini juga ayat yang sudah kita baca bersama-sama dalam Zoom meeting doa kita bersama. Ini adalah peristiwa ketika Daud harus kembali pergi meninggalkan Yerusalem. Peristiwa pertama, jika Bapak Ibu ingat, tentu waktu dia masih menjadi pelayan Saul. Dia menjadi pelayan Saul, tapi Saul iri berusaha membunuhnya sehingga Daud harus lari meninggalkan istana, meninggalkan Yerusalem. Dan dikatakan pada saat itu Daud lari dalam kondisi yang takut oleh sebab dia mau dibunuh oleh Saul. Dan peristiwa ini juga terjadi. Peristiwa ketika Daud harus lari lagi meninggalkan Yerusalem. Pada waktu itu dia sebagai pelayan Saul, kali ini dia adalah seorang raja. Sudah menjadi raja Israel, tetapi dia harus kembali lari. Mengapa? Karena ia berhadapan dengan persepakatan jahat, pemberontakan dari anaknya sendiri, Absalom. Dan keadaan ketika dia lari, meskipun dia sudah menjadi seorang raja waktu pasal ini, tetap saudara ada indikasi bahwa dia tuh Daud mengalami ketakutan, kecemasan. Jangan-jangan nanti Absalom bisa mencelakakan dia, mencelakakan orang-orangnya, bahkan mencelakakan penduduk Yerusalem. Kita bisa lihat itu di 2 Samuel pasal 15 ayat 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ada indikasi kekhawatiran di situ, ketakutan bahwa mereka dapat dicelakakan oleh Absalom dan orang-orangnya. Dan tidak hanya sampai di situ, ayat yang sudah kita baca di ayat 30. Ketika dia ikuti rutenya, dia pergi, lalu di ayat 30 didapati bahwa dia mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Ini memang tanda dari orang yang berkabung pada waktu itu. Berselubung atau juga ditaburi tanah lalu tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Pada waktu itu ada ketakutan dapat tertimpa celaka, sekaligus mereka sangat berkabung. Mereka menangis, sedih, berduka cita. Mengapa? Ya karena kali ini Daud menghadapi anaknya sendiri. Pribadi yang sangat ia kasihi, yaitu Absalom. Yang membuat Daud cemas, takut, yang membuat ia menangis berduka cita. Bukan karena musuh-musuhnya, tetapi karena Absalom, anaknya sendiri. Pribadi yang dia kenal, pribadi yang ia kasihi. Ya jemaat Tuhan. Di antara kita yang sedang mengalami seperti Daud, saudara merasa,
aduh kok saya sepertinya dihianati. Saya dikecewakan oleh orang dekat saya. Orang yang saya kenal, orang yang saya kasihi. Atau bahkan itu anggota keluarga saya sendiri. Sehingga membuat engkau seperti Daud lari. Engkau merasa takut, engkau merasa tidak berdaya. Bagaimana menghadapi ini keluarga sendiri. Ini orang yang aku kasihi, orang dekat. Dan kita rasanya seperti Daud, kita lari meninggalkan masalah persoalan ini. Mari kita lihat dari firman Allah. Kita belajar dari firman Allah. Sikap seperti apa yang kita pelajari, yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya dari peristiwa Daud ini. Tentu rute perjalanan mereka itu cukup normal, ada beberapa rute yang bisa dilewati, tapi Daud memilih Lembah Kidron, Sungai Kidron, lalu kemudian juga Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun pada zaman itu memang belum terlalu istimewa, hanya penjelasan geografis letaknya. Nanti pada zaman Yesus ini mendapat arti yang penting sekali Bukit Zaitun. Karena pada zaman Yesus, Bukit Zaitun adalah tempat sebagaimana biasa Yesus datang menyendiri, berdoa. Termasuk juga di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu letaknya ada di Bukit Zaitun juga. Bukit Zaitun punya beberapa bukit, antara 3 sampai 4 bukit begitu ya. Lalu di sana juga Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dikatakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Bahkan dalam ayat yang lain, dia akan berjejak di bukit itu. Mari kita akan lihat bagian awal. Pada waktu Daud lari, dia ambil rute dan terjadilah dia mendaki Bukit Zaitun itu. Dan perasaan dari dia dan para pengikutnya, keadaan mereka waktu itu yang jelas sekali tertulis adalah mereka mendaki sambil menangis, ayat 30. Mereka dalam kondisi sangat berkabung. Bahkan ditambah menyusul ada kabar lagi yang bisa lebih menakutkan, membuat khawatir, atau yang bisa lebih mencelakakan Daud dan orang-orangnya, yaitu di ayat 31. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Rupanya Ahitofel bersepakat dengan Absalom. Kenapa itu bisa lebih mengkhawatirkan Daud? Bisa lebih mencelakakan Daud? Karena Ahitofel ini, kalau kita lihat di 2 Samuel 15 ayat 12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Dijelaskan lagi, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Berita di ayat 31 jelas itu bisa lebih mencemaskan Daud. Karena justru Daud sebelumnya dia memilih Ahitofel sebagai penasehat dari Daud. Tapi sekarang bersepakat dengan Absalom. Dan bahkan dicatat persepakatan gelap itu jadi kuat dan makin banyak rakyat yang memihak Absalom. Jadi benar-benar Ahitofel ini bisa membuat celaka bagi Daud. Dan di pasal 16 ayat 23-nya. Pasal 16 ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ini benar-benar tokoh yang penting. Karena nasihat dari Ahitofel itu sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Allah. Jadi Daud bisa saja waktu itu sangat terpukul. Makanya dia tambah berkabung. Sampai dia mengatakan tadi di ayat 31-nya tadi. Hal kepada Tuhan. Orang yang menjadi penasehatnya.
orang kepercayaannya, orang yang bisa diandalkan, seperti meminta petunjuk kepada Allah. Jemaat, pernah kita alami peristiwa semacam ini? Waktu kita menghadapi persoalan tadi, karena si A, si ini orang dekat kita, lalu kita mencoba, kita harus cari jalan keluar. Kita menghindar atau kita lari, atau kita berupaya dengan segala cara. Kita memikirkan langkah kita datang ke sana, ke sini. Tapi yang terjadi, ketika kita berpikir langkah kita udah tepat nih, kita sudah menuju ke Bukit Zaitun nih. Kita meminta petunjuk dari si ini. Namun, yang kita harapkan justru sebaliknya. Justru kita mendengar, kita menerima kenyataan yang lebih mengkhawatirkan kita. Lebih membuat kita cemas. Pernah kan saudara alami? Kita beranggapan, langkah ini akan membuat kita lepas dari persoalan ini. Tapi yang terjadi, justru apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Malah kebalikannya. Kita lebih lagi terserang rasa khawatir itu. Kecemasan, bahkan kesedihan. Akibat apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita belajar dari pengalaman pelarian Daud melalui Bukit Zaitun ini. Yang pertama adalah tadi di ayat 31. Perkataan dari Daud. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Sebab nasihat Ahitofel itu bagaikan petunjuk Tuhan. Dan dalam King James Version dikatakan, and David said, "Oh Lord, I pray thee." Daud berkata, "Oh Tuhan, aku berdoa kepadamu." Ketika dia ada di Bukit Zaitun ini, dia dengar kabar yang menyesakkan, lebih mendukacitakan dia. Lalu dia katakan, "Tuhan, aku berdoa kepadamu. Gagalkanlah persepakatan Ahitofel, nasihat Ahitofel ini." Lukas pasal 22. Di Bukit Zaitun. Yaitu di bagian dari Bukit Zaitun di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Yesus biasa ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lalu kemudian Yesus berdoa juga. Beberapa kali juga dicatat dalam ayat-ayat yang lain. Yesus biasa menyendiri ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Dan di situ tadi dia ajarkan, begitu mereka tiba di Bukit Zaitun itu, di sebuah taman itu, maka Yesus langsung katakan kepada murid-murid yang ikuti dia, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Di Bukit Sion yang sama, Daud berdoa kepada Tuhan. Karena keberatan hatinya menghadapi peristiwa itu. Orang-orang yang ia kenal. Orang-orang yang dekat kepadanya. Di bukit yang sama, Yesus juga biasa berdoa. Di situ Yesus katakan, "Berdoalah." Dan suasana pada waktu itu, pada zaman Yesus, ketika ia berdoa di waktu itu bersama dengan murid, itu kurang lebih serupa dengan apa yang Daud alami. Yaitu ada ketakutan, kecemasan. Kita lihat di Lukas 22 ayat 44-nya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus ketakutan. Bahkan tadi juga Daud dan orang-orang itu sambil menangis, mereka berduka cita.
Dan kita lihat di Bukit Zaitun, di taman ini, Yesus juga bersama dengan murid-muridnya di ayat 45. Tetapi bagian B, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Murid-murid merasakan duka cita pada waktu itu sehingga mereka tertidur. Jadi suasana yang hampir sama. Ada ketakutan di situ, ada duka cita. Baik Daud dan orang-orangnya, juga Yesus dengan murid-muridnya. Jadi yang bagian pertama ini, kalau kita jemaat Tuhan, kita memiliki sekarang sedang khawatir, ketakut, berduka karena persepakatan gelap atau pengkhianatan yang disebabkan oleh orang dekat kita. Saudara seiman kita, keluarga kita. Mari hadapi itu dengan berdoa, berkata kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Yesus juga pernah melakukan hal yang sama. Dia datang kepada Bapa. Kita datang kepada Tuhan. Sampaikan, Yesus aku bingung. Rasanya gak kuat untuk hadapi. Ini orang pribadi yang aku sangat kasihi, yang sangat dekat, yang aku sangat kenal. Bingung bagaimana menghadapi, menyelesaikan ini. Datang kepada Yesus. Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15. Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu imam besar agung itu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga dicobai. Dia juga merasakan ketakutan. Seperti Daud rasakan. Seperti yang kita rasakan. Yesus juga dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas. Orang yang ia pilih. Bahkan dia disangkal sendiri oleh Petrus, lagi-lagi muridnya. Dan tidak hanya di situ. Bahkan di Yohanes 7 saudara lihat ayat 3-5, saudara-saudaranya Yesus sendiri. Itu adik-adiknya. Tentu setelah Yusuf dan Maria melakukan hubungan daging tentu setelah Yesus lahir lebih dulu. Maka saudara-saudara Yesus juga tidak percaya kepada Yesus. Saudara bisa lihat itu di Yohanes 7 ayat 3-5. Bahkan yang dari kecil bersama-sama dengan Yesus, dekat keluarga Yesus sendiri. Secara garis keturunan ya, orang Yahudi itu sangat detail sekali garis keturunan dari ayahnya. Tentu dari Yusuf. Ini adik-adiknya sendiri tidak percaya kepada Yesus. Yesus rasakan itu. Yesus alami. Sebab itu datang kita berdoa kepada Yesus. Lalu yang kedua, bagaimana ini dihadapi oleh Daud. Yang kedua di ayat 32, ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Ada perkataan dari Alkitab tertulis, ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Daud sampai puncak dari Bukit Hermon itu, puncak yang dimana orang tempat sujud menyembah Allah. Tadi ya, Hermon tuh punya beberapa puncak, 3 atau 4. Yang tertinggi itu, dia 200 kaki lebih tinggi dari Yerusalem dan Bait Allah. Sehingga dari puncak Bukit Hermon itu,
puncak Bukit Zaitun itu, mereka bisa melihat bait Tuhan. Mereka bisa lihat Yerusalem. Dan seperti pada zaman Daud, di sanalah Daud pernah bawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Di situ ada, waktu itu masih kemah, berarti kemah Daud. Tabut Allah di situ, belum ada bait Allah. Lalu kemudian kalau kita lihat dari firman Tuhan di zaman Salomo, seperti di 2 Tawarik pasal 6, 2 Tawarik pasal 6, ayat 34 sampai 35. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka dalam keadaan berperang melawan musuh-musuhnya, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi kalau umat Tuhan, umat Israel pergi keluar berperang, mereka akan berkiblat ke Yerusalem, tempat adanya bait Allah. Maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Maka di situ ada jawaban doa. Kalau mereka melihat ke arah Yerusalem, ke arah bait Allah. Pada waktu itu masih kemah Daud. Tapi Tuhan bersedia menjawab mereka. Ayat 32 ini pernyataan Alkitab sangat penting untuk kita benar-benar renungkan. Makanya ditulis, walaupun tidak tertulis Daud pada waktu itu menyembah, tapi ditulis Alkitab itu tempat orang menyembah. Bahkan ketika mereka berperang, Daud akan menghadapi Absalom dan anak-anak dan orang-orang dekatnya. Kalau mereka tersebar, kata Salomo ya, lalu berdoa berkiblat ke rumah Tuhan ini, maka Tuhan akan dengar. Maka tentu kemenangan mereka akan raih. Sebab itu tidak heran dikatakan di Alkitab, itulah tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Karena dari puncak Bukit Zaitun itu, mereka bisa melihat, berkiblat, berdoa ke arah rumah Tuhan, bait Allah, kemah Daud, atau pada intinya tempat di mana adanya tabut Tuhan. Itulah lambang kehadiran Allah. Sebab itu sebelumnya juga ada ayat yang penting dicatat di 2 Samuel 15. Waktu Sadok, para imam, mereka bawa keluar tabut Allah itu dari Yerusalem untuk ngikutin Daud, 2 Samuel 15 ayat 24. Dan lihat juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Tapi kemudian Daud suruh kembali, ayat 29. Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Disuruh bawa kembali. Tabut Allah tempatnya di situ di Yerusalem. Tempat orang-orang bisa melihat Yerusalem dari puncak Bukit Zaitun dan mereka menyembah Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, diingatkan kepada kita. Kalau kita belum ngerti langkah apa yang harus kita ambil, Tuhan bagaimana? Bahkan langkah yang saya ambil sekarang sepertinya malah lebih parah, membahayakan. Mari, yang kedua, dalam kondisi seperti itu, seperti Daud alami, mari kita diingatkan untuk datang menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kita pusatkan kembali pandangan kita ke Yerusalem di mana tabut Allah ada, bait Allah ada, di mana Tuhan ada. Karena saat kita memandang Tuhan lewat firman-Nya, itu yang membuat kita tersungkur dalam menyembah Tuhan. Waktu kita kenal perbuatan Tuhan, kita kenal hakikat Allah, siapa Tuhan, melalui setiap firman. Tabut Allah itu ada 2 loh batu. Maka kita akan tersungkur menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pusatkan lagi perhatian kita kepada Tuhan.
kepada firman-Nya. Ambil waktu saudara menyembah Tuhan. Saudara bingung tidak tahu langkah apa yang harus saudara ambil. Sembah Tuhan terlebih dahulu. Kembalikan lagi perhatianmu kepada Dia, kepada firman-Nya. Kalau selama ini kita terlanjur sakit hati, terlanjur berpikir sedemikian rupa akan pengkhianatan yang kita terima, atau persoalan yang kita hadapi gak selesai-selesai, bahkan kok bertambah buruk. Mari tanggalkan itu. Tanggalkan dulu. Jangan terlalu memikirkan persoalan kita, ketakutan, kecemasan, duka cita kita. Mari kita menyembah Tuhan dan berpikirlah Tuhan, kenallah Dia, perhatikanlah firman-Nya. Dan justru di tempat di mana dikatakan di situ tempat orang biasa menyembah Allah, di sanalah Daud bertemu dengan Husai. Memang kelihatannya hal yang biasa. Tapi pertemuan Daud dengan Husai di tempat orang biasa sujud menyembah Allah, ini menjadi tonggak kemenangan Daud juga. Karena Husai kemudian diperintahkan Daud, udah kamu kembali ke Yerusalem, kamu bersama dengan Absalom untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Dan di ayat 37-nya, pasal 15, dan tibalah Husai, sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Husai masuk ke sana, ke Yerusalem atas perintah dari Daud. Dan memang apa yang diharapkan oleh Daud kemudian terjadi, supaya Husai bisa membatalkan nasihat Ahitofel. Di pasal 17-nya 2 Samuel 17 ayat 14, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Jadi saudara lihat apa yang diungkapkan Daud kepada Husai di tempat orang biasa sujud menyembah Allah. Maka kita dapati di 2 Samuel 17 ayat 14, rupanya itu ada unsur ilahi, Tuhan campur tangan dengan tujuan mendatangkan celaka kepada Absalom. Sebaliknya Daud akan memperoleh dan orang-orangnya memperoleh kemenangan, tahtanya kembali. Puji Tuhan. Justru Tuhan berperan dalam peristiwa ini. Lewat tempat di mana orang biasa sujud menyembah kepada Allah. Dan seperti zaman Yosua, ketika mereka sudah melewati padang gurun, masuk ke tanah perjanjian, mereka umat Israel di bawah pimpinan Yosua kemudian menghadapi yang pertama Sungai Yordan. Mereka menyeberang Sungai Yordan, lalu kemudian daerah strategis yang utama yang harus mereka rebut dengan temboknya yang sangat besar, itu adalah kota Yeriko. Dan saudara lihat, itu awal kemenangan gilang gemilang dari Yosua dari orang Israel adalah ketika ia lewat dulu tembok Yeriko. Dan apa yang ia lakukan sebelum jatuhnya Yeriko, itu di Yosua pasal 6. Saudara lihat jatuhnya Yeriko. Nah sebelum itu terjadi, pasal 5-nya Yosua pasal 5 mulai ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi aku lah panglima bala tentara Tuhan. Lihat,
Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Yosua juga sujud menyembah. Dan kemudian terjadilah pasal 6. Diawali dengan menyembah. Mari jemaat Tuhan. Berapa banyak kali saudara alami pengalaman seperti yang Alkitab katakan. Saudara bermaksud entah menghindar atau menyelesaikan sebuah masalah sebaik-baiknya. Saudara bahkan meninggalkan kenyamanan istana. Daud harus meninggalkan daripada berhadapan dengan Absalom yang dikasihi. Saudara juga mungkin rela meninggalkan harga dirimu, egomu. Saudara mengalah. Karena memang persoalan yang dia alami adalah berkenaan dengan orang yang ia kasihi, orang yang ia kenal, orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal dekat. Lalu pada saat kita mau coba menyelesaikan, kita cari berbagai cara, tapi justru terjadi juga malah ada hal-hal yang lebih mengkhawatirkan kita, lebih membuat kita sedih. Menurut pikiran kita itu bisa terjadi. Kalau kita menghadapi momen seperti itu saat ini, mari jemaat Tuhan, kita naik ke Bukit Zaitun. Yaitu, mari kita berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan, Yesus, Engkau yang memberikan kemenangan. Tolong saya Tuhan. Lalu sembah Dia. Pusatkan pandanganmu kepada Tuhan. Ya, persoalan itu masih ada, tapi mari pikirkanlah Tuhan. Pikirkanlah siapa Dia, karya-karyanya, semua yang benar, semua yang mulia. Itu yang menjadi pusat perhatian kita. Di balik setiap masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan yang kita pandang. Tuhan yang kita sembah. Kembalikan pandanganmu kepadanya. Karena Tuhan yang akan bertindak. Seperti kepada Daud. Apa yang terjadi yang kita baca. Kemudian pada kesimpulannya, pasal 18-nya ya, 2 Samuel itu. Pada akhirnya Absalom terbunuh, kalah. Juga bagi kehidupan kita. Pada akhirnya Tuhan pasti membawa kita kepada kemenangan. Sekalipun kita harus berduka cita dulu. Kita diliputi rasa khawatir, rasa cemas. Tapi lihatlah Tuhan. Dia sudah memberikan jalan keluar, kemenangan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tadi saudara lihat, Tuhan itu ada di pihak Daud. Makanya perjumpaan dengan Husai di tempat orang menyembah. Tuhan sudah persiapkan untuk kemenangan bagi Daud. Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apapun persoalan itu, tantangan berat seperti apapun, orang yang kita hadapi, orang yang kita kasih, orang dekat, tapi tidak ada yang sanggup untuk menjatuhkan melawan kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ayat 32-nya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia sendiri rela mengorbankan Yesus Kristus buat kita semua. Gimana mungkin Ia tidak karuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Puji Tuhan, Tuhan akan karuniakan kemenangan buat kita. Tuhan akan karuniakan jalan keluar. Tuhan akan bawa kita kepada Dia. Tetaplah berdoa. Tetaplah memandang, memperhatikan Dia dan firman-Nya. Tetaplah punya jiwa yang rindu selalu menyembah Tuhan. Menghadapi segala situasi apapun. Haleluya, puji Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau. Haleluya. 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 Kepadamu kami berdoa Tuhan. Kepadamu kami menyembah, kami berseru. Pertolongan kami adalah daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau melihat kami ya Tuhan, yang benar-benar sedang putus asa. Kami khawatir, kami cemas, kami takut. Jika ada celaka yang menimpa kami, kami bingung bagaimana menghadapi tantangan ini yang melibatkan orang-orang dekat kami, bahkan keluarga kami. Tapi kami lihat dari firman, bagaimana Tuhan pasti menolong membela kami. Nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah pembelaan Tuhan. Tuhan yang berperan. Dan inilah kami hanya dapat berdoa kepada Engkau. Kami mau terus memandang-Mu Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Kami mau menyembah dan berdoa kepada Engkau, karena kami tahu dari firman Allah bahwa Tuhan pasti mengaruniakan segala sesuatu untuk membawa kami kepada kemenangan. Dan itu yang kami terima melalui Yesus Kristus. Seharusnya kami yang terima hukuman, tapi kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, hukuman itu ditimpakan kepadanya. Terima kasih Yesus. Engkau mengalahkan maut. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Di dalam Engkau kami terima jawaban. Di dalam Engkau kami akan melihat jalan keluar. Di dalam-Mu Yesus kami akan menerima pemulihan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Haleluya, Engkau yang menghibur, memberi kami kekuatan. Tuhan yang memberikan kami kuasa untuk kami menjadi orang-orang pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Meteraikan firman ini dalam hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Untuk kami tetap sabar. Kami berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Menghadapi segala persoalan. Kami tetap melihat Engkau ya Tuhan. Berseru kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Walaupun kami harus meninggalkan
Yerusalem sementara, kenyamanan istana itu. Kami harus lari untuk mendapatkan jawaban. Tapi kami bersyukur karena semua proses itu terjadi atas izin Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan mengembalikan kembali. Tuhan akan memulihkan kembali. Kami tahu Tuhan ada hal-hal yang harus dimatikan, yang harus ditanggalkan. Untuk benar-benar kami menikmati Yerusalem yang baru. Untuk kami menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang harus dimatikan ya Tuhan. Tuhan izinkan proses yang menyakitkan itu terjadi. Proses yang membuat kami khawatir, membuat bahkan kami bersedih, berkabung. Tapi kami tahu Engkau izinkan terjadi supaya Engkau memberikan kami yang terbaik dari firman Allah. Apa yang sudah Engkau janjikan itu yang akan kami terima. Keamanan, ketentraman Tuhan. Kami lihat itu dari firman Allah. Tuhan membereskan kecemasan Daud dan pengikutnya. Kesedihan Daud dan pengikutnya. Demikian juga Tuhan akan membereskan kecemasan, ketakutan kami Tuhan. Kesedihan kami pada waktunya Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami selalu ketekunan, penghiburan daripada-Mu. Juga termasuk di masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami boleh tetap melakukan aktivitas kami dengan penuh kedamaian. Karena kami tahu segala sesuatu ada dalam pengawasan Tuhan. Ada dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Pemerintah kami Engkau terus berikan hikmat untuk dapat menjalankan bagian mereka Tuhan. Keputusan-keputusan yang mereka ambil itu membantu terjadinya pemulihan bagi masyarakat kami di tengah pandemi ini Tuhan. Supaya putus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di negara kami. Semakin banyak orang yang sembuh. Semakin sedikit orang yang meninggal. Semakin sedikit orang-orang yang terjangkit virus ini. Tuhan yang berkarya. Bagi tenaga medis kami. Perawat, dokter. Berikan daya tahan, kekuatan dan sukacita untuk mereka tetap bekerja. Dalam perlindungan Tuhan untuk merawat setiap pasien yang ada. Kota kami, Kota Bandung dan sekitarnya, Kabupaten Bandung juga, kiranya masyarakat tetap hidup damai satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pada hari ini. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani. Untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.